gak sih kamu tuh ngarep banget sama seseorang, tapi ternyata kamu tuh jadiannya sama orang lain gitu. Beberapa pasti pernah mengalami momen-momen atau hal-hal yang kayak begini ya, nggak terduga banget ya teman-teman. Jadi mungkin kamu ya yang dengerin Oracle Card Indonesia ini mengalami hal tersebut. Diri dengan Oracle Card Indonesia per zodiak kali ini kita bakalan baca siapa sih yang sebenarnya ditakdirkan untuk kamu. Kamukah takdirku? Takdirku. Ayo kita baca yuk teman-teman. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I prepare with a beautiful word for you. General reading, timeless reading, anytime kalian mau dengerin boleh ya. Dan umum buat siapa aja. Yang penting ya mau yang namanya ketika mendengarkan itu nggak sepenggal-sepenggal, nggak setengah-setengah gitu kan. Dan juga bijak dalam berkomentar. Buka wawasannya ya, buka pandangannya, serta buka pikirannya kamu supaya jauh lebih luas. Ayo kita belajar barengan teman-teman ya. Oke, sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita ya teman-teman ya. Di 3 cerita ini kamu gak perlu yang namanya pick a card, tidak perlu memilih cerita, tidak perlu memilih kartu, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata ya yang ditakdirkan lewat dalam kehidupan kamu bukan cuma 1 orang aja gitu kan, tapi 3 orang 3 cerita ini. Wah luar biasa banget gak sih? Oke ya, kita baca buat teman-teman Sagittarius. Capricorn. Wah, nggak move on nih. Capricorn. Oke. Di cerita yang pertama, cerita hidup tentang orang ini ya, tentang orang ini seperti apa. Oke. Ini di cerita yang pertama. Kalau kita lihat di sini, teman-teman ya, ada kehidupannya dia ya. Dimana dia masih berada dalam situasi-situasi sering kali berada dalam situasi atau kondisi dimana menghadapi kejadian-kejadian atau momen dalam hidupnya yang selalu membuat dia harus sabar ya. Sedangkan ya mungkin ada beberapa hal yang dia susah melepaskan ya. Jadi bener-bener ya ibaratnya kalau misalkan ada masalah itu ya dia cari sendiri ya, karena sebenarnya dia gampang banget yang namanya kebawa perasaan, kebawa pikiran ya. Jadi semua-muanya itu kayak dipikirin ya, tadinya masalahnya mungkin 10 gitu kan, dan bisa diselesaikan 10-10-nya, tapi karena pikirannya gampang stressing, gampang ribet ya, akhirnya masalah 10 jadi 20 gitu ya, jadi double teman-teman ya. Kayak gitu. Lalu juga ada power di sini ya, tentang emosi ya, tentang emosinya dia yang juga harus dikendalikan ya teman-teman ya. Ada power, ada strength, ini double nih teman-teman ya. Jadi bisa jadi ini orangnya tuh bener-bener emosinya nggak karu-karuan ya, nggak sabaran, sehingga sering kali ya sebenarnya nggak ada masalah, tapi karena dia nggak sabaran dan karena dia emosian gitu kan, jadinya nambah masalah gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Sering kali juga dia nggak bisa move on ya dalam hidup, susah banget move on dalam hidup. Tapi ya sayangnya dia gampang tertarik sama orang ya, gampang tertarik sama orang atau orang banyak tertarik sama dia. Padahal mungkin kalau misalkan dilihat ya secara dia tuh kurang sabaran banget ya orangnya teman-teman dia. Cuman ya yang suka banyak gitu ya, suka banyak. Nah ini kalau misalkan dia nggak jaga komitmen dengan baik ya pastinya akan gampang tergoda atau gampang terpikat ya, seperti itu. Untuk aturan-aturan yang ada di sekitarnya dia sering kali nabrak ya teman-teman ya. Jadi sering kali dia nggak peduli ya sama aturan. Nah ini yang menyebabkan masalah-masalah juga timbul teman-teman ya, karena dia sendiri ya sebenarnya. Kalian sebenarnya udah kenal lama belum sih ya? Kalian udah kenal lama apa belum kalian ya? Kalau dilihat di sini ada Jupiter teman-teman ya. Bisa jadi sih kalian sebenarnya udah kenal ya lama ya, seperti ini. Lalu kita lihat ciri-ciri orang ini seperti apa. Ciri-ciri orang ini seperti apa sih? Ya kita lihat. Oh ya bener banget teman-teman, jadi dia masih sering nyantol sama masa lalunya dia gitu ya, masih sering inget-inget, masih belum bisa move on ya, masih gampang terikat lah ya sama hal-hal yang sebenarnya udah harus dia lepaskan gitu ya, seperti itu. Dan kalau dilihat secara ciri-ciri ini orang yang sebenarnya pekerja keras banget. Cuman nih potensi-potensi untuk dia melakukan atau mencari cara yang kurang baik ya, menempuh cara untuk mendapatkan tujuannya dia itu benar-benar
Jadi kalau misalkan ada jalan atau shortcut atau jalan pintas, dia tuh sering tergoda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik lah ya, kayak gitu temen-temen ya. Tapi ya memang sih, artinya dia kan orang yang disukain orang juga gitu. Orang tuh gampang banget suka sama dia. That means ya, pintar menggoda sih ya, dia juga pintar menggoda, pintar merayu gitu. Ya, jadi pintar ngerayu sih, pintar ngerayu orang gitu ya teman-teman ya. Cuman ya orang yang cukup tegas sih, orang yang cukup tegas, berani ya, beraninya agak-agak bablas dikit ya, jadi nekat gitu teman-teman ya. Hubungan yang akan kalian lalui ya seperti apa? Hubungan yang akan kalian lalui itu seperti apa sih ya? Ini ada balance di sini. Ada cerita-cerita tentang pengkhianatan nih teman-teman ya, cerita-cerita tentang pengkhianatan. Jadi mesti hati-hati banget nih, mesti hati-hati apa sih ya? Karena ada potensi-potensi ya, gampang tergoda gitu kan, atau gampang menggoda ya, jadinya ya belajar untuk jaga komitmen dengan baik gitu kan. Jangan yang namanya terperangkap hasrat sesaat ya, lebih apa ya, jangan baperan lah ya ibaratnya kalau misalkan mau bersama ya, seperti itu. Kalau enggak sih ambiar juga teman-teman ya, ya seperti ini. Tapi ada cerita-cerita, pernah ada cerita dikhianati, ada pengkhianatan di sana ya teman-teman ya, tapi ya berlalu juga gitu ya. Di cerita yang pertama ya buat kamu ya, di cerita yang pertama untuk kamu. Sekarang kita akan melihat cerita yang kedua ya teman-teman ya. Cerita yang kedua kita akan lihat cerita tentang hidup orang ini seperti apa. Ada spiritual, ada reality, dan juga ada family di sini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat spiritual, reality ya, ini banyak hal dimana dia sering kali gitu kan berpikir tapi kayak di awang-awang gitu ya. Jadi lebih ke tidak sesuai dengan kapasitasnya dia ya, seperti itu. Jadi jauh dari logis ya teman-teman ya, karena seringkali dia bawa perasaannya, kebawa emosinya gitu loh teman-teman ya. Jadi besar kemungkinan ya sering kali dia nyalain orang lain karena hidupnya dia tuh nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu ya, seperti ini. Lalu juga ujian-ujian dalam hidupnya dia juga nggak gampang ya, hidupnya juga banyak ujian yang kurang menyenangkan lah ya. Tetapi ya sebenarnya ini karena dia juga gitu kan ya, karena sering kali terjebak ilusi atau kesenangan sesaat ya. Pergaulannya dia juga kurang baik ya teman-teman ya, berada di satu lingkungan yang benar-benar toksik banget gitu. Dan ya kalau dilihat di sini ada family ya, cerita tentang hidupnya dia ya. Ini seringkali dia susah ya jadi dirinya dia sendiri, karena mesti apa ya, mesti jadi kuat gitu loh ya di depan orang yang dia sayang ya, seperti itu. Dan kalau dilihat di sini sih cerita-cerita mengenai apa ya, mengenai dia ini adalah orang yang ya gampang banget terbawa perasaan, terus habis itu perasa banget, lembut gitu. Cuman ya dia cinta banget sama keluarga ya, dia cinta banget sama keluarga. Terus ya karena mungkin dia dia ini banget ya, maksudnya sama keluarga tuh kayak dekat gitu ya teman-teman ya. Cuman ada cerita-cerita dia tuh susah banget bersama dengan orang yang dia sayang gitu. Jadi selalu berjuang untuk bisa bersama dengan orang yang benar-benar dia damba dalam hidup ya, seperti itu. Jadi kebanyakan sih ceritanya dia jauh banget ya sama orang yang dia sayang ya. Mungkin karena ada pengaruh-pengaruh dari keluarga, atau mungkin pengaruh-pengaruh dari lingkungannya dia, pergaulan ya, seperti itu teman-teman. Oke, ini sedikit cerita mengenai dia ya di cerita nomor 2 teman-teman ya. Sekarang kita akan baca. Kalian udah lama kenalnya belum sih ya? Coba kita lihat, kalian udah lama kenalnya belum? Kita lihat di sini. Oh, baru sih teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat di sini ada Venus ya. Ya baru sih, ya baru kenal teman-teman ya. Barulah deket ya gitu. Belum lama-lama amat ya. Ciri-cirinya orang ini ya, kita coba lihat ciri-cirinya orang ini. Wah, orangnya penuh dengan rahasia nih teman-teman ya, penuh dengan rahasia. Kurang bisa terbuka sih ya, kurang bisa terbuka. Misterius sih ya, misterius banget gitu. Tapi dia pengalaman hidupnya cukup banyak loh teman-teman ya, cukup banyak pengalaman hidupnya dan mengalami transformasi yang luar biasa dalam hidup ya. Naik turunnya juga luar biasa banget ya, seperti ini. Dan ya
Sering kali dia nutupin banyak hal dan sering kali terbongkar juga gitu ya. Seperti itu. Lalu hubungan yang akan kalian lalui itu seperti apa sih? Hubungan yang akan kalian lalui ya seperti apa? Oke, ini hubungan yang kayak gini nih. Kamu maunya A gitu kan, dia maunya B. Jadinya nggak pernah ketemu, nggak pernah sinkron ya. Seperti itu. Dan hubungan yang susah banget jadi diri sendiri gitu. Artinya nggak saling apa adanya teman-teman. Nah kayak gini. Tapi kalau misalkan ini bisa disiasati berdua sih ya lewat juga gitu ya. Yang penting bisa terbuka apa adanya dan menerima perbedaan gitu kan, nggak saling mengekang ya, rasanya sih baik-baik aja, right? Oke, ini di story yang kedua ya, atau cerita yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang ketiga ya teman-teman ya. Cerita yang ketiga kita bakalan lihat cerita tentang hidupnya dia seperti apa. Ada creation, ada growth, dan juga ada ego. Kalau dilihat dia sering banget nih yang namanya keluar kota, ataupun cerita-cerita mengenai dia sering pindah-pindah tempat juga ada gitu kan. Cerita tentang dia nggak stay di satu tempat juga ada nih teman-teman ya. Atau dia pergi bekerja di luar kota, di luar negeri, ini juga ada ya cerita-cerita seperti ini. Dan ya kalau dilihat di sini dia pernah yang namanya down dalam hidupnya ya, pernah kehilangan banyak sekali materi gitu kan, dan kehilangan banyak hal dalam hidupnya dia. Cuman ya dia memilih untuk bangkit ya, untuk bisa yang namanya survive sama hidupnya dia sendiri ya. Ada cerita creation juga di sini, dimana pernah ada cerita ya, ibaratnya dia tuh sebenarnya orangnya tuh gampang bosan atau gampang jenuh, tapi dia kreatif banget, dia bisa banget yang namanya menemukan hal-hal yang menyenangkan. That's why mungkin kerjaannya dia pada akhirnya kayak gonta-ganti. Saking kreatifnya gak sih teman-teman ya. Seperti itu ya. Ada cerita-cerita tentang pembuktian diri, pengen membuktikan diri gitu kan, bahwa lebih baik. Akhirnya malah jadi nggak puas gitu. Akhirnya malah jadi egois. Akhirnya malah jadi nggak jadi apa-apa ya. Membuktikan apa-apa sama orang, sama siapa-siapa itu nggak penting sih teman-teman ya. Tapi ya ini ada cerita-cerita seperti ini yang ingin membuktikan kepada seseorang bahwa dia itu jauh lebih baik, dia itu udah lebih baik, dia itu begini, dia itu begitu, malah justru menghancurkan diri sendiri ya, kayak gitu. Egois sih ya, lebih ke egois ya, lebih ke egoisannya dia aja, egonya dia ya, seperti itu. Lalu kita lihat kalian udah lama kenal belum sih ya? Coba kita lihat kalian udah lama kenalnya apa belum? Masih dekat sih teman-teman ya, belum lama-lama amat gitu. Ciri-cirinya dia orang yang pernah down dalam hidupnya dia, tapi dia memilih untuk bangkit ya teman-teman ya. Pernah kehilangan harapan, pernah kehilangan mimpinya dia ya, tapi dia cukup tegas, orang yang tegas, berani, mudah bergaul, orangnya kaku banget ya. Orang yang punya visi yang baik ya dalam hidup dan cukup bebas orangnya. Lalu juga seringkali orang tuh banyak berharap sama dia ya. Orang banyak berharap sama dia. Sehingga itu yang menyebabkan mungkin egonya dia tinggi gitu ya. Kalau dilihat nggak bisa atau kayak gimana tuh dia kayak meronta-ronta jiwanya ya. Seperti itu. Kalau dilihat di sini finansialnya dia kadang-kadang baik gitu kan, kadang-kadang kalau pas lagi nggak punya banget gitu teman-teman ya, seperti ini sih teman-teman ya. Alright, sekarang kita lihat ya, kalau misalkan kamu sama dia tuh hubungannya kayak gimana sih ya, hubungan kalian itu kan seperti apa, kita lihat. MG ya, ini sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini ada potensi atau ada beberapa potensi sih teman-teman. Yang pertama adalah ini hubungan yang kurang bisa diekspresikan atau disembunyikan. Bisa jadi salah satu dari kalian udah punya pasangan ya kan, atau dua-duanya ternyata udah punya pasangan ya, seperti itu bisa. Atau yang kedua ya, hubungan dimana kalian berdua ini susah banget untuk menyampaikan perasaan masing-masing. Jadi kayak telan sendiri gitu ya, ada apa-apa juga itu nggak dibahas, nggak diselesain ya, seperti itu sih teman-teman ya. Oke ya, tapi sebenarnya kalau misalkan dua-duanya bisa menyampaikan perasaan dengan baik, bisa saling menghargai perasaannya ya, nggak gampang baper, nggak gampang yang namanya kebawa perasaan atau emosi ya, sebenarnya baik-baik aja sih ya. Alright ya teman-teman, Capricorn ya, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia. Dan semoga untuk siapapun yang hadir dan ditakdirkan mampir dalam kehidupan kamu ya, mereka semua
bisa memberikan kita pelajaran yang sangat luar biasa, dan semoga kita juga bisa ya mengambil hikmah dari lewatnya mereka dalam kehidupan kita yang baik-baik ya. Alright, thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.